Setelah 4 hari, rombongan Sutomu telah maju dari lantai 21 ke lantai 41. Wah, aroma laut. Sementara Sutomu terpikat oleh aroma yang sudah lama tidak dia cium, Emi dan Gam menikmati warna zamrud laut. Gam dan Emi melanjutkan dengan mengatakan bahwa mereka sudah mencapai lantai 40 di level mereka, tetapi mereka tidak berpikir mereka bisa melakukannya secepat itu dengan Sutomu. Berbeda dengan padang rumput, rawa yang mereka lalui juga membawa bahaya medan yang tidak normal. Ini berarti Emi dan Gam akan lebih rentan terhadap monster. Pada titik inilah mereka mengira Sutomu akan mulai sekarat dan mereka tidak akan bisa maju. Bahkan, ada banyak pihak yang rawa-rawa itu sejauh mana kemajuannya. Kontrol racun yang buruk, lubang tanpa dasar, visibilitas yang buruk, dan alasan lain menyebabkan ini. Banyak petualang telah jatuh ke rawa-rawa ini. Karena itu, ketika Gam mengalami sedikit kesulitan di rawa-rawa, dia terus mengumpulkan pengetahuan di area tersebut dan mendorong maju ke level 40. Namun, Sutomu menggunakan pengetahuan game sebelumnya dan kelebihan emas untuk melewati area dengan cepat dan mudah. Dia dikejutkan oleh rawa sekali, dan hanya sekali. Selain itu, barisan party yang mereka miliki dari tank, penyerang, dan penyembuh sangat cocok untuk area tersebut. Gam, dengan fitnya yang tinggi, akan menahan serangan dari monster sebanyak mungkin. Emi akan mengambilnya, dan Sutomu akan melakukan yang terbaik untuk mendukung dan menyembuhkan Gam. Penyembuhan yang dilakukan Sutomu akan secara konsisten mengenai Gam, dan tidak pernah mengenai monster. Bahkan ketika diracun, karena penyembuhan Sutomu, efek status dapat dengan mudah diabaikan. Dan jika Gam menggunakan combat cry, seperti yang disarankan Sutomu, dia akan menarik semua monster ke dirinya sendiri dan tidak meninggalkan satupun yang menargetkan Sutomu. Jarang, beberapa monster akan mengabaikan Gam dan fokus pada Sutomu, tapi ini bukanlah sesuatu yang tidak bisa ditangani Emi dan Gam jika Sutomu mengulur waktu menggunakan keterampilan ofensifnya. Serangan jarak jauh dari monster dihindari dengan mudah, dan penyembuhan jarang diperlukan untuk itu. Alat-alat dalam tas ajaib, bersama dengan ramuan, cukup memadai, dan dengan demikian, Emi bisa fokus menyerang karena Gam bisa bertahan dan menarik perhatian secara efektif. Pesta itu menerobos rawa dalam 2 hari. Bahkan di hutan belantara, di mana monster undead mulai muncul, Sutomu diperlengkapi dengan baik untuk situasi tersebut. Mereka terus maju dengan mantap. Sutomu saat ini berada di level 20. Gam dan Emi, yang berada di level 40, secara tidak sadar berpikir bahwa lantai selanjutnya akan menantang Sutomu, dan dia tidak akan mampu melakukannya. Namun, hal yang mustahil dilakukan di depan mata mereka sendiri. Level tertinggi yang dicapai Emi dan Gam adalah level 49. Mereka berdua terjebak di sekitar lantai pantai. Kemudian, Emi menjadi penilai, dan Gam menjadi pejabat serikat. Menyentuh ini akan baik-baik saja, kan? Sutomu memberi isyarat sambil menunjuk ke laut. Gam dan Emi merasa lebih nyaman. Petik 2, Garsan, Emi-san. Baiklah, maaf, mari kita berhenti di sini untuk hari ini. Saat ketiganya mencapai kesepakatan dan tenang, mereka keluar melalui gerbang hitam di belakang mereka dan kembali dari gerbang yang sama di guild. Kerja bagus. Sesampainya di gerbang guild, Sutomu disambut oleh seorang penjaga gerbang Dragon Youth, yang diam-diam mengaguminya. Kebanyakan orang yang kembali adalah respawner dengan pakaian berwarna rami, jadi bagi Sutomu untuk kembali seperti ini, terutama dengan 2 anggota guild, adalah masalah besar. Maaf mengganggu kalian berdua, tapi aku akan istirahat besok dan lusa. Terima kasih telah melakukan ini untukku. Sutomu meraih batu ajaib berukuran sedang berkualitas tinggi dan memisahkan diri dari yang lain. 2 orang yang tersisa merasa sedikit kecewa, menyaksikan batu ajaib itu pergi. Gam dan Emi saling menatap. Hei, ini gila. Pesta dengan 3 orang. Menyelesaikan lantai 40 dalam 4 hari. Denganku hanya mati sekali. Ini benar-benar tidak nyata. Apa? Kapan kamu menjadi sekuat ini? Hai. Jawab aku. Tenang. Saat Emi mendekati Gam dengan ketegangan petir, rambut putih panjangnya menyentuh bahunya. Gam menyusut ke belakang, dan telinganya menutup tanpa sadar. Kapan kamu masuk lebih dalam ke penjara bawah tanah? Kamu sudah lama menjadi penjaga gerbang. Petik 2. Level tertinggiku sama dengan milikmu, dan puncakku mungkin adalah lantai 60, sama sepertimu. Oh, kalau begitu mungkin aku yang menjadi lebih kuat, terserah. Ini sangat tidak jelas. Emi turun dari Gam, membiarkannya menghela napas dan memperbaiki rambut hitamnya yang acak-acakan. Dengan proses eliminasi, Sutomu yang melakukan ini. Yah, penyembuhan terbangnya bagus,
Tapi ramuannya lebih efektif, kan? Bukankah ramuan itu yang paling mahal di toko hutan? Saya belum menggunakannya, meskipun. Petik 2. Set. Gam menyuruh Emi diam. Emi memelototinya dengan belati dan menyuruhnya menutup mulutnya sendiri. Anak anjing itu luar biasa. Apa? Aduh, ini bodoh. Itu karena kamu tangki. Meskipun begitu banyak monster mengincarmu, kamu tidak mati. Meskipun sutomu dan ramuannya membantu, kamu tetap hebat. Nah, bagaimana denganmu? Apakah Anda diracuni? Petik 2. Diam, bodoh. Emi berbalik sambil menyipitkan mata emasnya. Gam, yang kecewa karena Emi mengatakan ini, meletakkan tangannya di dagunya. Itu benar, sulit dimengerti. Meskipun saya memiliki ramuan, saya tidak menggunakan satu pun. Sutomu adalah orang yang menyembuhkanku. Bukankah MND Sutomu masih D+? Mungkin ada ramuan untuk itu. Penyembuhan terbang cukup efektif. Petik 2. Saya menggunakan ramuan, apakah Anda benar-benar akan bergantung sepenuhnya pada Sutomu? Petik 2. Saat Emi berbicara, ekspresi Gam menjadi gelap, seolah-olah dia sedang marah. Jangan marah begitu. Tidakkah menurutmu Sutomu menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah? Berada di pantai pada tingkat yang begitu rendah tidak pernah terdengar. Saya kira Anda harus mengalaminya secara langsung daripada saya memberi tahu Anda. Lain kali kita menjelajahi ruang bawah tanah, kamu akan menjadi tank. Petik 2. Gam menunjuk Emi. Emi membuat wajah seolah-olah dia dalam masalah. Tangki. Saya tidak pandai dalam hal itu merepotkan. Petik 2. Sutomu mengatakan bahwa tank itu penting, dan semua yang saya miliki untuk saya adalah fit yang tinggi. Saya tidak tahu apakah dia akan mengizinkannya, tetapi tetap lakukan. Dengan begitu kamu akan tahu seperti apa rasanya. Jangan terlalu sombong. Aku akan menjadi sepertimu sebelum kau menyadarinya. Karena itu, Emi memunggungi Gam. Wow, ini kualitas yang bagus, katanya, sambil menggendong batu ajaib di tangannya. Gam menurunkan bahunya sambil memperhatikan Emi, yang tampaknya asyik dengan batu. Sebuah monitor besar berdiri di tengah alun-alun kota, menyiarkan langsung ekspedisi ke ruang bawah tanah. Berbagai orang, dari bangsawan hingga pengemis, berdiri di sana. Kios-kios didirikan. Itu seperti pasar. Ada juga monitor yang lebih kecil, tetapi monitor besar adalah yang paling menarik perhatian. Orang-orang menyebutnya unit pertama. Ini unik dalam arti menyiarkan ekspedisi tim yang telah berkembang paling jauh. Dua monitor besar juga menyiarkan partai terbaik kedua dan ketiga, dan monitor berukuran sedang menyiarkan hingga partai terbaik ke-10 pada sistem hierarkis. Masih ada orang yang menonton yang ini, tentu saja, tetapi mereka tidak pernah mendapat perhatian yang didapat dari monitor besar itu. Dalam keadaan seperti ini, seorang pria yang duduk di bangku makan tusuk sate babi yang keras. Rambutnya hitam, dan dia terpesona oleh monitor. Matanya yang kurus sedikit terbuka, dan pangkal hidungnya yang tinggi dilumuri saus tuna. Sutomu memperhatikan monitor saat mereka menyiarkan orang-orang yang melewati level 30. Dia mencatat, kebanyakan orang di area itu berkisar dari level 1 hingga 30. Tali laba-laba racun dapat dibakar dengan api, pikir Sutomu. Pengetahuan Live Dungeon Sutomu telah menjadi keuntungan besar baginya. Kelemahan musuh dan metode serangannya kurang lebih sama. Meskipun petanya tidak sepenuhnya mirip, mereka memiliki beberapa poin yang sama. Namun, ada beberapa kasus di mana monster akan bertindak berbeda dari yang mereka lakukan di dalam game. Tindakan seperti itu mengacaukan rencana Sutomu. Bahkan para goblin dan kobold mengkonfirmasi hal ini dan menimbulkan kecurigaan bahwa pengetahuan game mungkin tidak cukup. Sekarang karena Gam dan Emi sangat baik dalam apa yang mereka lakukan, ini bukan masalah besar. Namun, mereka hanyalah anggota parti sementara yang dipinjam dari guild. The Lucky Boy Sutomu harus beradaptasi dengan ini. Periode pinjaman ini merupakan kewajiban baik aset keuangan maupun waktu. Sutomu ingin menggunakan ini secara efektif dan menghabiskan sebagian besar minggu untuk meneliti ruang bawah tanah dan menjelajah, dengan beberapa hari libur. Sutomu, yang baru saja menyelesaikan catatannya, kembali ke guild dengan perasaan muram. Begitu memasuki guild, dia akan mendengar teriakan biasa, beruntung. Dia sudah terbiasa dengan ini, setelah 17 hari, jadi dia langsung pergi ke meja resepsionis guild. Saat mencoba meninggalkan guild setelah mengajukan catatan yang dia buat, dia mendengar suara yang memanggilnya dari depan gerbang hitam. Kak, kenapa aku hanya mendapatkan batu tingkat rendah? Apa yang baru? Itulah yang didapat oleh penyembuh. Cukup menginap di hotel juga. Kamu tidak melihat harga saham sebelumnya, dasar sampah.
Seorang remaja muda mengenakan pakaian coklat dan 3 pria yang tampak seperti orang dewasa. Sutomo menghela nafas dan memutuskan bahwa hal-hal seperti percakapan itu adalah sesuatu yang harus dia perbaiki di masa depan. Dan teman-teman, saya belum memulihkan peralatan saya. Tolong bayar kembali. Hah, kamu mati? Sayang sekali. Pesta telah dibubarkan, tersesat. Petik 2. Hei, semuanya, apa yang kamu lakukan? Saat anggota staf guild berbicara, pria itu menggosok tangannya dan menundukkan kepalanya. Iblis ini hanya mencari hadiah murah. Lupakan dia. Orang-orang itu cemburu. Keluar, kalian semua. Ketika staf guild mengeluarkan kertas dan jarum, keempat penjelajah itu menaruh darah mereka di atas kertas. Staf guild kemudian mengeluarkan kartu status dari keempatnya dan membandingkannya. Persentase hadiahnya adalah 30% untuk setiap penyerang dan 10% untuk penyembuh. Anda dapat menyimpan batu ajaib yang telah Anda peroleh. Petik 2. Baik, pejabat guild memeriksa kartu status semua anggota ketika ketiga pria dan remaja itu menerima batu ajaib. Dan saat jumlah batu ajaib dikonfirmasi, kartu status dikembalikan ke resepsionis. Melihat kartu status, kamu bisa melihat jumlah monster yang terbunuh. Membandingkan angka itu dengan jumlah batu ajaib yang kamu dapatkan, jumlahnya akan keluar. Petik 2. Hei, tunggu. Bagaimana dengan perlengkapanku? Di Dungeon, objek yang tidak menyentuh monster akan menghilang secara alami jika dibiarkan di tanah atau dinding selama 30 menit. Jika Anda berada dalam pertempuran ketika Anda mati, ada kemungkinan bahwa mereka tidak akan diambil dalam waktu itu. Anda bertanggung jawab atas peralatan Anda sendiri. Itu bodoh. Lakukan pekerjaan Anda dengan benar. Guild sudah menerima banyak uang apa adanya. Itu bukan pekerjaanku. Itu hanya akal sehat di ruang bawah tanah. Petik 2. Ini tidak adil. Para penjelajah menertawakan pemuda itu, yang pergi hanya dengan sisa-sisa batu. Pria muda itu menghela nafas sambil melihat ke belakang. Ada banyak orang yang menjadi petualang setelah terinspirasi oleh monitor, tanpa melakukan penelitian terlebih dahulu. Orang-orang seperti itu mudah ditipu oleh para veteran. Karena itu, adalah beban guild untuk tetap netral dalam perselisihan seperti ini. Guild itu tidak dermawan, tapi Sutomo berpikir tidak bijaksana untuk mendaftar kartu status tanpa mengetahui apa-apa juga. Cara yang menjijikkan untuk melakukan sesuatu. Sutomo, setelah mendengar percakapan antara serangga, kembali ke pasar di bawah monitor, memikirkan saat itu sepanjang waktu.